Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6241 sampai bab 6250. Berita bagus apa? Ashley tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat isinya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kabar baik macam apa itu? Bisakah ini disebut berita bagus seperti itu? Sister Sulins berkata dengan gembira. Apakah Anda tidak penasaran dengan apa yang Tuan Muda lakukan? Apakah keluarga Rothschild mencapai pekerjaan yang sama? Saya bertanya kepada Nona Lavore. Dan dia berkata bahwa Tuan Muda telah mencapai kesepakatan rahasia dengan Howard, kepala keluarga Rothschild. Tuan Wade memberikan pil sebagai gantinya sebagian dari uangnya dan satu set model AI lengkap. Satu set lengkap. Mata Ashley membelalak. Apakah model AI ini paling kuat saat ini diinvestasikan oleh keluarga Rothschild? Ya, Sister Sulins mengangguk dengan berat. Ashley dengan cepat bertanya. Model ini sekarang menjadi tren terbesar dalam teknologi internet. Nilai pasarnya di masa depan tidak akan kurang dari ratusan miliar dolar. Dan juga telah diangkat ke tingkat strategi oleh Amerika Serikat. Dari perangkat lunak hingga perangkat keras. Itu dilarang untuk penjualan eksternal. Bagaimana Charlie melakukannya? Sister Sulins berkata. Nona Lavore tidak mengungkapkan terlalu banyak kepada bawahan. Tapi saya yakin pasti ada beberapa batasan. Ashley mengangguk sedikit dan berkata dengan penuh semangat. Jadi sepertinya Nvidia baru-baru ini menunda pengiriman kartu grafis dari perusahaan lain tanpa alasan. Seharusnya produk tersebut dipindahkan ke keluarga Rothschild. Dan hanya mereka yang memiliki pengaruh seperti itu. Setelah mengatakan itu, Ashley menambahkan, karena semuanya dalam rahasia operasi. Model AI yang dijanjikan oleh keluarga Rothschild kepada Charlie kemungkinan besar tidak akan diumumkan ke publik. Dengan kata lain, Charlie kemungkinan besar menginginkan serangkaian model yang tidak identik untuk penggunaan komersial. Keluarga Rothschild tidak akan diumumkan ke dunia luar. Dalam hal ini, dapat dipahami mengapa keluarga Rothschild setuju. Saudari Sulins tersenyum dan berkata, Nyonya, jika Tuan Muda benar-benar mendapatkan satu set model AI yang lengkap, dia akan mampu menghadapi perkumpulan penghancuran King di masa depan. Dia pasti akan mengambil lebih banyak inisiatif saat melakukannya. Ashley tersenyum penuh arti dan menghela nafas. Ada banyak hal yang bisa dilakukan AI. Ditambah Charlie sekarang memiliki Dunchan, seorang detektif Tiongkok, untuk membantu. Dia pasti bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Mungkin itu akan membawa masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya pada Victoria. Setelah mengatakan itu, Ashley berdiri dan berkata kepada Saudari Sulins. Saudari Sulins, bersiaplah. Saatnya meninggalkan Aurus Hill. Tujuan Ashley datang ke Aurus Hill awalnya ingin bertemu Nanako Ito dan mencari cara untuk membantu mendapatkan pencerahan. Setelah Nanako Ito memperoleh pencerahan, dia tinggal di Aurus Hill dan terus memperhatikan tindakan Charlie di Amerika Serikat. Setelah si Fang Baozuang secara resmi diumumkan telah kembali ke pelukan Ibu Pertiwi, dia ingin menyampaikan pesan kepada Charlie untuk tidak menyebarkan 9 keputusan hati yang misterius dalam kata pengantar buku apokaliptik. Sekarang tujuan telah berhasil tercapai. Tinggal di Aurus Hill hanya akan meningkatkan risiko paparannya. Bagaimanapun, Aurus Hill tidak hanya memiliki anak Charlie, tetapi juga Vera, makhluk bijak dan hampir seperti iblis. Ashley juga takut mereka akan mengetahui dia terus tinggal di sini. Yang terbaik adalah pergi secepat mungkin. Ketika Ashley meninggalkan Aurus Hill, Charlie sedang duduk di meja makan di rumah neneknya dengan rasa malu. Nenek terus bertanya kepadanya. Dan pamannya di meja makan juga sangat antusias. Tetapi bibinya Lulu selalu pendiam. Awalnya, Charlie takut dia akan bertanya tentang Jamie di meja makan. Dia merasa sedikit malu sejak dia masuk. Tapi melihat dia tidak banyak bicara, rasa malu di hatinya menjadi semakin besar. Meski nenek dan paman banyak bertanya, mereka tidak menanyakan tentang Jamie.
Sepertinya mereka sudah mencapai kesepakatan diam-diam dan tidak pernah menyinggung topik ini. Setelah makan siang, Charlie tiba sebentar dengan neneknya sebelum mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Ketika wanita tua itu melihat Charlie pergi, dia berdiri dan berkata, "Charlie, nenek akan menemanimu keluar." Pada saat ini, Lulu, yang diam, berdiri dan berkata, "Bu, tolong istirahatlah sementara aku melepas Charlie keluar." Charlie tahu bahwa bibinya mungkin ingin berbicara dengannya secara pribadi. Dia mengangguk dan berkata, "Ya, nenek, jangan repot-repot. Berikan saja padaku." Nenek juga tahu bahwa putri kecilnya pasti ingin bertanya kepada cucunya. Dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, biarkan bibimu mengantarmu." Bibi dan keponakan itu berjalan keluar dari gerbang villa satu demi satu dan datang ke halaman. Lulu tidak tahan. Dia bertanya pada Charlie, "Charlie, katakan yang sebenarnya kepada bibi. Apakah Jamie sudah mati?" Charlie sama sekali tidak terkejut dengan pertanyaannya. Dan mengangguk dengan jujur. "Ya, bibi, Jamie sudah mati." Lulu mengerutkan bibirnya dan bertanya lagi. "Bagaimana dia mati?" Charlie menjawab, "Dia terbakar sampai mati dalam api. Tetapi tidak ada petunjuk yang tersisa. Dan abunya membuang semua. Yang pada dasarnya sama dengan evaporasi." Lulu mengangguk ringan. Dia tahu sebelumnya bahwa Charlie pergi ke New York. Dan tidak lama setelah Charlie pergi ke New York, Jamie menghilang. Sehingga beberapa manajer keluarga Aker meneleponnya karena mereka tidak dapat menemukan Jamie. Saat dia mengetahui bahwa Jamie hilang, dia menduga Jamie seharusnya sudah mati. Namun, dia belum menunggu pesan yang jelas. Sekarang dia mendapat konfirmasi Charlie. Perasaannya campur aduk. Namun pada akhirnya, ada rasa lega. Jadi dia bertanya pada Charlie, "Charlie, kamu seharusnya sudah tahu sejak lama bahwa Jamie adalah anggota perkumpulan penghancuran King, kan?" "Itu benar." Charlie mengangguk dan berkata dengan jujur, "Saya kira sebelumnya dia seharusnya menjadi anggota perkumpulan penghancuran King. Dia adalah seorang cendekiawan tetapi belum ada bukti langsung. Namun, ketika saya pergi ke New York kali ini, saya tidak sengaja menemukan bahwa dia diam-diam telah bergabung dengan bangsawan dari dinasti Qing masyarakat dan ingin mendapatkan si Fang Baozuang. Jadi saya mencari kesempatan untuk menangani keduanya." Setelah itu, dia berkata kepada Lulu dengan nada meminta maaf, "Bibi, kejadian itu terjadi tiba-tiba dan saya tidak punya waktu untuk meminta instruksi darimu. Maafkan aku." Lulu menghela nafas pelan dan berkata kepada Charlie, "Charlie, aku bibimu. Saya ingin berterima kasih karena telah menyingkirkan bahaya pada keluarga Aker. Pamanmu dan aku hampir membawa bencana bagi keluarga Aker karena kecerobohan kami. Jika kamu tidak menyelamatkan keluarga Aker dari kemalangan, mungkin aku dan pamanmu akan menjadi pendosa nomor satu di keluarga Aker." Charlie merasa lega saat melihat bibinya dengan sangat tulus. Dia sebenarnya tidak tahu banyak tentangnya. Jika dia memiliki pandangan yang benar tentang benar dan salah, dia tentu tidak akan menyalahkannya. Dalam hal ini, dia takut jika bibinya adalah otak cinta, dan dia membunuh suaminya. Bibinya pasti akan merasa tidak puas dengan dirinya. Untungnya, keluarga Aker telah mengalami pasang surut, dan polanya jauh lebih besar daripada orang biasa. Jadi dia membuka mulutnya dan berkata, "Bibi, cendekiawan perkumpulan penghancuran King lebih tajam dari yang kita bayangkan. Mereka yang muncul di sekitarmu dan pamanku di masa lalu cenderung merasa cerdas atau agak menghargai. Lawan jenis mungkin adalah milik mereka. Bahkan jika itu aku, akan sulit untuk melihat dan menjaganya." Lulu mengangguk ringan. Dan kata-kata Charlie membuatnya merasa sedikit lebih baik. Charlie tahu bahwa dia memerlukan waktu untuk beradaptasi secara perlahan dengan pencernaannya. Dia berkata, "Bibi, kamu tidak perlu memikirkan apapun selama 2 hari ini. Selamat beristirahat." Setelah beberapa saat, situasi antara keluarga kita dan perkumpulan penghancuran King harus diselesaikan. Perubahan besar telah terjadi, memungkinkan kita mengambil lebih banyak inisiatif. Pada saat itu, kamu dan paman juga harus berusaha untuk berpartisipasi sebanyak mungkin. Lulu mengumumkan dan mengangguk dengan tegas, berkata, "Baiklah Charlie, Bibi mengerti." Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Bibi,
Charlie pergi ke hotel pemandian air panas Champ Elysees di bawah untuk melihat kemajuan pelatihan seni bela diri. Begitu mobil melaju keluar dari villa pegunungan, dia menerima telepon dari Steve Rothschild. Saat ini sudah larut malam di Amerika Serikat. Steve hanya mengemasi barang bawaannya dan bersiap untuk langsung berangkat ke bandara saat fajar. Untuk menunjukkan niat baik kepada Charlie, dia menelepon Charlie secara khusus. Charlie menjawab telepon dan bertanya sambil tersenyum. "Steve, mengapa Anda menelepon saya selarut ini?" Steve dengan cepat berkata dengan hormat, "Tuan Wade, saya berpikir bahwa ini seharusnya sudah menyakitkan di Tiongkok. Saya tidak boleh mengganggu Anda dengan menelepon Anda saat ini." Charlie bersenandung dan bertanya kepadanya, "Apakah Anda ada izin dengan saya?" Steve berkata sambil tersenyum meminta maaf. "Itu benar, Tuan Wade. Ayah saya meminta saya untuk pergi. Ada yang harus dilakukan di China dan akan berangkat dalam 3 atau 4 jam. Saya berpikir kamu juga harus berada di Tiongkok. Jadi saya ingin bertanya apakah itu nyaman bagimu. Aku ingin mengunjungimu secara langsung." "Kunjungi saya." Charlie tersenyum dan berkata, "Bukankah kerjasama yang harus kita diskusikan sudah disepakati? Berperilaku baik saja. Mengapa repot-repot datang menemui saya?" Steve buru-buru berkata, "Tuan Wade, saya sekarang benar-benar setia. Dalam pikiranku, Anda seperti mercusuar kehidupan. Jika saya pergi ke China dan tidak melihat Anda, saya akan merasa sangat menyesal." Charlie tahu bahwa Steve pasti ingin melihat situasi, berharap mendapatkan waktu dari dirinya sendiri. Suatu titik waktu mengenai berapa lama ayah bisa hidup. Meskipun Charlie tidak terlalu ingin bertemu dengannya, Steve masih menjadi orang kedua di keluarga Rothschild. Jadi tidak apa-apa untuk selalu menekannya dengan berbagai cara. Dia datang untuk memberi penghormatan secara langsung. Jika dia belum melihatnya, dia takut akan diserang. Jika orang ini berpikir bahwa dia tidak memiliki harapan untuk sukses dalam hidup ini dan benar-benar hancur, bukankah dia akan kehilangan nilai untuk memanfaatkannya? Jadi, dia berkata, "Karena Anda datang dari jauh, saya, tuan rumah, tentu saja mengucapkan terima kasih. Anda memberitahu saya tujuan Anda di Tiongkok kali ini dan waktu yang nyaman bagi Anda. Saya akan membuat pengaturannya." Steve ketika mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi bersemangat dan berkata dengan cepat, "Tuan Wade, kali ini saya akan ke Aorus Hill untuk melakukan sesuatu di Tiongkok. Tetapi ini tidak penting. Tolong beritahu saya kota Anda. Setelah saya mendarat di Aorus Hill, saya akan memberi kabar." Charlie berkata dengan rasa ingin tahu, "Apakah kamu akan datang ke Aorus Hill?" "Ya," Steve berkata. "Ayahku memintaku pergi ke Aorus Hill untuk urusan bisnis. Jika aku tidak terbang ke Aorus Hill sebagai yang pertama berhenti, aku khawatir itu akan menyakitinya. Aku ragu. Tapi jangan khawatir. Berikan saja aku alamatnya dan aku akan pergi menemuimu setelah aku mendarat di Aorus Hill." Charlie dan tersenyum berkata, "Sungguh suatu kebetulan. Aku di Aorus Hill. Saat kamu tiba, aku akan menjemputmu." Steve tentu saja tersanjung ketika mendengar bahwa Charlie akan menjaganya. Dia berulang kali mengucapkan terima kasih. "Tuan Wade, Anda memiliki banyak hal yang harus dilakukan dan masih dapat meluangkan waktu untuk menemui saya." "Terima kasih banyak." Charlie tersenyum dan berkata, "Kita semua berteman. Anda tidak harus bersikap sopan. Kapan Anda mendarat di East Cliff?" Steve berpikir sejenak dan berkata dengan hormat, "Kembali ke Tuan Wade. Saya akan lepas landas dalam beberapa jam. Penerbangan akan memakan waktu sekitar 15 jam dan saya akan mendarat di Aorus Hill sekitar 10 jam besok pagi waktu setempat." Charlie berkata, "Ayo lakukan ini. Saya akan mengadakan acara perjamuan besok siang di Heaven Spring paling terkenal di Aorus Hill. Restoran ini sangat terkenal, dan anak buahmu pasti bisa menemukan tempatnya. Kamu bisa datang setelah tiba." Meskipun keluarga Rothschild tidak memiliki tenaga kerja di Aorus Hill, markas besar mereka di Tiongkok Raya berada di East Cliff, dan memiliki tingkat yang sangat tinggi dan banyak tenaga kerja. Steve telah memberitahu mereka sebelumnya. Staf administrasi di sana akan mengatur personel dan kendaraan untuk melayaninya di Aorus Hill. Kebetulan waktu terjadi relatif dekat dengan waktu makan siang. Itu adalah pengaturan yang sangat masuk akal untuk langsung menemui Charlie untuk makan.
Steve berpikir itu adalah pengaturan yang sangat masuk akal. Jadi dia berkata dengan sangat riang, "Oke, Tuan Wade. Aku akan keluar kalau begitu setelah aku sampai di bandara. Langsung pergi ke Heaven Spring yang kamu sebutkan untuk bertemu denganmu." Charlie tersenyum dan berkata, "Oke, kalau begitu kita akan bertemu besok." Steve berkata dengan penuh perhatian, "Baiklah, Tuan Wade. Sampai ketemu besok." Setelah menutup telepon, Steve sangat bersemangat. Dia awalnya berpikir bahwa Charlie mungkin tidak setuju untuk bertemu dengannya. Tetapi dia tidak berpikir bahwa dia akan mentraktirnya makan siang. Ini jelas merupakan sinyal persahabatan. Rupanya perjalanannya ke China kali ini memiliki awal yang sangat baik. Jika semuanya berjalan dengan baik, akan lebih sempurna lagi jika bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh orang tua itu dan membawa dua orang ayah dan anak Hawkins kembali ke New York. Istrinya sedang mengemasi barang bawaannya yang sederhana untuknya. Melihat dia menyelesaikan panggilan telepon, dia dengan cepat bertanya dengan suara rendah, "Suamiku, bajingan bernama Wade itu ingin mentraktirmu makan siang." Steve terkejut dan menyorotnya. Dia meliriknya dan berkata dengan tajam, "Apa yang kamu bicarakan?" "Itu Tuan Wade," sang istri berkata dengan nada menghina. "Apa yang kamu lakukan? Bajingan itu merusak perbuatan baikmu. Dan kamu masih melindunginya. Apakah kamu menderita sindrom Stockholm?" Steve menyampaikan suaranya dan berkata, "Kamu tidak tahu apa-apa." Tangan dan mata Tuan Wade sangat menakjubkan. Dan dia sangat cakap. "Suamimu sama sekali tidak bisa bermain dengannya. Bukankah aku sudah memberi tahu kamu? Ada cara untuk membuat orang tua itu mati. Saya akan kembali. Saya lebih suka menyinggung presiden daripada menyinggung perasaannya." Setelah mengatakan itu, Steve memperingatkan, "Jangan berpikir kamu bisa bicara cepat di rumah. Di sana ada beberapa hal yang harus dikatakan di rumah. Memang mudah untuk berbicara, tetapi kamu tidak dapat berhenti saat keluar. Ini adalah faktor yang berpotensi menimbulkan masalah di masa depan. Dan kamu harus tahu bahwa dinding punya telinga. Tuan Wade mungkin tidak dapat mendengar kamu ketika kamu memarahi Tuan Wade. Tetapi kamu dapat menjamin bahwa kepercayaan orang tua itu akan ada di sana. Tidak ada saudara laki-laki saya yang dapat mendengar saya. Bagaimana jika mereka melaporkan saya? Bagaimana akhirnya?" Ekspresi istrinya menjadi lebih ketakutan dan malu. Dan Steve menyampaikan suaranya saat ini. "Kamu harus ingat, di keluarga ini, bahkan putra kita tidak dapat sepenuhnya percaya." Sang istri tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Suamiku, kamu tidak meragukan anak-anakmu kan? Kita telah melihat mereka tumbuh besar. Mereka adalah darah daging kita. Bahkan jika meremehkan darah dagingmu sendiri, itu terlalu berlebihan." "Darah dan daging?" Steve bertanya padanya. "Putra kita adalah darah dan daging kita. Jadi bukankah aku darah daging ayahku?" Ketika sang istri mendengar ini, terkejut. Setelah sekian lama, dia menghela nafas sedih, mengangguk dan berkata, "Suamiku, kamu benar, aku tidak akan pernah seperti ini lagi." Steve merasa puas dan mengatakan kepadanya, "Setelah aku pergi, jangan bicara dengan siapapun. Ketika orang menyebutkan urusan Tuan Wade, saya tidak ingin ada yang tahu bahwa saya akan bertemu dengan Tuan Wade." "Oke," sang istri mengangguk dengan berat. "Jangan khawatir, suamiku. Aku akan menyimpan rahasia itu." Steve juga santai, mengangguk sedikit lalu berkata, "Tuan Wade ingin mentraktir saya makan siang kali ini. Ini adalah sinyal persahabatan. Saya yakin akan mendapatkan banyak keuntungan dari perjalanan saya ke China kali ini." Sang istri berkata dengan penuh semangat, "Bagus sekali. Kamu harus segera memahami aturan Tiongkok dalam mentraktir tamu makan siang. Jangan biarkan Tuan Wade menganggap kamu kasar." Steve mengangguk berulang kali. Ya, kamu benar. Ya, saya belum pernah mengikuti jamuan makan Cina yang sebenarnya. Saya benar-benar harus mempelajarinya dengan hati-hati agar tidak kaget." Setelah mengatakan itu, Steve segera mengangkat teleponnya dan mencari aturan meja makan Cina. Istrinya pun segera mencari di ponselnya. Pada saat yang sama, Charlie berkendara menuruni gunung dan tiba di Hotel Sumber Air Panas Champs Elysees. Agar tidak mengganggu latihan sebagian besar siswa, Charlie hanya memberi tahu Albert. Bagaimanapun, Albert sendiri adalah yang terlemah di antara banyak siswa seni bela diri.
Dan dia kebanyakan hanya untuk bersenang-senang. Charlie meminta untuk menunggunya di pintu masuk hotel sumber air panas. Ketika Charlie tiba di hotel, Albert, mengenakan seragam seni bela diri, sudah menunggu di pintu. Dia datang ke mobil dalam beberapa langkah, membuka pintu untuk Charlie, dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade." Charlie mengangguk dan berkata kepadanya, "Ngomong-ngomong, Albert, minta Heaven Spring untuk sementara waktu tutup dengan dunia luar pada siang hari besok. Siapkan meja berisi anggur enak dan makanan enak, dan diam-diam untuk membayar sejumlah kompensasi kepada para tamu yang sudah memesan." Albert setuju tanpa ragu-ragu, dan kemudian bertanya, "Tuan Wade, kamu punya teman untuk menghibur?" "Charlie," dia berkata dengan santai. "Dia sebenarnya bukan teman, hanya musuh yang datang dari jauh." "Saya mengerti." Albert mengangguk dan berkata sambil tersenyum. "Jangan khawatir, saya pasti akan membuat pengaturannya." Charlie tipis tersenyum, mengangguk. Dia menambahkan, "Jika kamu tidak ada urusan besok, datanglah dan hibur aku. Keluarga orang itu punya banyak uang. Jika kamu mengenalnya, kamu juga bisa mengumpulkan beberapa koneksi." Setelah Albert mendengar ini, dia merasa sangat bersyukur. Selain sangat setia di hadapan Charlie, dia juga sering merasa sangat minder. Alasan utama rendahnya harga diri adalah karena dia memiliki latar belakang yang buruk dan kekuatan yang buruk. Yang terpenting adalah dia tidak memiliki pengetahuan dan hanya orang yang kasar. Adapun Charlie, kepala keluarga Wade dan cucu dari keluarga Aker, dia bahkan lebih berkuasa. Dia sering merasa tidak memenuhi syarat untuk bekerja di sana. Namun, Charlie tidak pernah membenci asal-usulnya. Bahkan menjadikannya juru bicara keluarga Wade di Aurus Hill dan bahkan seluruh provinsi. Sekarang, dia bahkan harus memperkenalkan orang kaya lainnya kepadanya. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Namun, dia tahu bahwa dia tidak perlu mengucapkan kata-kata terima kasihnya kepada Charlie. Dia berkata dengan hormat, "Baiklah, Tuan Wade. Saya akan menunggu di Heaven Spring besok." Setelah itu, dia bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, Tuan Wade, siapa nama orang malang yang kamu bicarakan? Saya akan memberitahu staf terlebih dahulu." Charlie berkata dengan santai, "Namanya Steve Rothschild." "Rothschild?" Albert bertanya-tanya. "Apakah itu keluarga Rothschild yang terkenal di Amerika Serikat?" "Ya." Charlie mengangguk dan berkata, "Orang ini adalah orang kedua di keluarga Rothschild. Putra tertua dari kepala keluarga saat ini." "Sialan," Albert tertegun dan berbisik. "Luo, orang kedua di keluarga Rothschild, ingin datang ke Heaven Spring untuk makan siang. Ini. Melihat wajah Albert yang terkejut, Charlie tersenyum santai dan berkata, "Apa yang mengejutkan tentang ini?" Albert berkata dengan tergesa-gesa, "Bagaimana saya bisa membayangkan bahwa orang kedua di komando keluarga Rothschild, bernilai triliunan dolar, akan datang ke Heaven Spring untuk makan malam? Kalau dipikir-pikir, Tuan Wade, wajahmu cukup besar." Charlie tersenyum dan berkata, "Bukannya aku memiliki wajah yang besar, tapi aku menimbulkan ancaman besar baginya. Jika dia berakal sehat, dia akan datang ke Heaven Spring untuk makan. Jika dia tidak berakal, dia akan pergi ke peternakan anjingmu dan makan siang di sana." Albert tiba-tiba mengerti dan mengangguk dengan berat. Lalu tiba-tiba teringat sesuatu dan berseru, "Ngomong-ngomong, Tuan Wade, masih ada 2 pria dari keluarga Rothschild yang dipenjara di peternakan anjing di bawah komando saya." "Keluarga Rothschild." Mendengar kata-kata Albert, Charlie sedikit mengernyit. Lalu berkata, "Apakah kamu berbicara tentang Walter dan ayahnya?" "Ya." Albert mengangguk. Dia tersenyum dan berkata, "Itu orang Amerika pria yang meracuni ayah Nona Yang dan menyebabkan ayahnya gagal ginjal." Dia brengsek. Bukankah dia dan ayahnya selalu mengatakan bahwa mereka adalah anggota keluarga Rothschild? Charlie mengulurkan tangan dan berkata, "Mereka bukan dari keluarga Rothschild. Tidak mungkin keluarga Rothschild memiliki nama keluarga Hawkins." Setelah mengatakan itu, Charlie berpikir dan berkata, "Hawkins, nama keluarga ini mungkin nama keluarga Yahudi. Mereka mungkin kerabat keluarga Rothschild." Pada titik ini, Charlie tiba-tiba menyadari, saya mungkin sudah menemukan penjelasannya. Steve ini datang ke Aurus Hill untuk mencari orang ini. Untuk ayah dan anak.
Orang tuanya yang baru saja pulih dan ingin menjadi pemimpin klan selama beberapa tahun lagi. Dia mungkin mencoba untuk memenangkan hati para kerabatnya. Albert berkata dengan tergesa-gesa. Tuan Wade, menurut apa yang Anda katakan, orang ini datang ke Aurus Hill untuk melawan Anda. Ah, bagaimana kalau kita beri dia jamuan spesial? Biarkan dia makan sepuasnya besok. Lalu ikat dia langsung ke peternakan anjing untuk menemani kedua pria itu. Charlie tersenyum dan berkata, tidak, Steve adalah orang kedua yang memimpin keluarga Rothschild, yang setara dengan pangeran kuno. Hawkins kemungkinan besar ini adalah anak dari seorang putri tua setelah dia menikah. Dia bukan adik kandung Steve. Dia kerabat jauh. Jika mereka benar-benar memiliki hubungan dekat, tidak mungkin dia dikurung dalam peternakan anjingmu begitu lama tanpa keluarga Rothschild mencarinya. Albert mengangguk. Itu benar juga. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat bertanya, Tuan Wade, karena orang ini ada di sini untuk mencari seseorang, dia mungkin bisa menemukan kepala peternakan anjing. Jika dia berbalik melawanmu, bukankah itu akan menjadi masalah di masa depan? Charlie berkata dengan senyuman. Setiap anjing yang kamu pelihara dalam memelihara anjing penting. Bahkan jika kamu meminjamkan semua telurnya kepada Steve, dia tidak akan berani berselisih denganku. Setelah mengatakan itu, ekspresi Charlie menjadi serius dan berkata, Yah, karena mereka ada di sini. Jangan berpura-pura bodoh dan menipu di depan mereka. Siapkan saja mobil bisnis yang tidak bisa melihat dari dalam. Aku akan bertanya padanya saat makan siang besok. Tanya Steve. Apakah dia benar-benar datang untuk berdiskusi dengan ayah dan anak itu? Kita bawa saja dia langsung ke mobil setelah makan siang ke peternakan anjing. Dan biarkan dia bertemu Walter dan ayahnya. Saya ingin melihat apakah dia berani kentut sekali lagi. Albert mengangguk berat tanpa berpikir. Tentu, kendaraan komersial yang digunakan oleh beberapa kasino bawah tanah di bawahku untuk menjemput dan menurunkan tamu semuanya berasal dari barisan belakang dan tidak dapat dilihat di luar. Nanti, saya akan meminta seseorang menyiapkan satu kendaraan. Oke, Charlie tersenyum sedikit dan bertanya, apa yang sedang dilakukan Master Houghton? Albert berkata, Master Houghton sedang mengajar semua orang seni bela diri di aula. Charlie mengangguk dan berkata kepadanya, pergi dan beritahu Master Houghton bahwa saya menunggunya di kantor manajer umum. Baiklah, Albert berkata. Tuan Wade, silakan pergi ke kantor dulu. Dan saya akan segera memberitahu Guru Houghton. Desain hotel pemandian air panas Chem Elises. Terdapat ratusan kamar yang dapat menampung ribuan tamu dan ratusan karyawan. Sekarang tidak lagi dibuka untuk umum dan hanya melayani beberapa ratus siswa seni bela diri dan tenaga pelayanan pendukung, sehingga sebagian besar ruangan dan tempat kosong. Charlie duduk di kantor manajer umum sebentar. Master Houghton, yang mengenakan setelan tang, dengan cepat datang ke pintu. Setelah menyentuh pintu dan mendapatkan izin Charlie, Master Houghton mendorong pintu hingga terbuka dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Wade, Anda sudah lama tidak ke sini untuk membimbing bawahan dalam pekerjaannya. Charlie sedikit terkejut, dan kemudian bercanda. Tuan Houghton kembali ke Tiongkok belum lama ini. Tetapi saya tidak berharap kamu mempelajari basa-basi dengan sangat cepat. Tidak, 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 Master Houghton mengayunkan tangannya dengan cepat. Dia berkata dengan serius. Tuan Wade, menurut bawahannya, Anda memiliki bakat luar biasa. Ini adalah kehormatan bagi saya dan kesempatan untuk mendengarkan ajaran Anda secara langsung. Charlie melihat bahwa dia sangat tulus. Tetapi tetap saja dia berkata dengan sangat rendah hati. Master Houghton, saya hanya tahu sedikit tentang seni bela diri. Tidak seperti Anda. Anda memiliki pengetahuan teoretis yang kaya dan pengalaman praktis. Yang lebih penting lagi, Anda telah mengajar begitu banyak murid dalam Taoisme Taizen. Dan Anda benar-benar hebat dalam mengajar. Sebagai orang junior, bagaimana saya memenuhi syarat untuk memberikan nasihat tentang pekerjaan mengajar Anda? Setelah mengatakan itu, Charlie bertanya kepadanya, apakah semuanya baik-baik saja di sini akhir-akhir ini? Master Houghton menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat, kembali ke Guru Ye, semuanya baik-baik saja di sini. Saya memiliki Taizen Hunyuan Dao yang Anda berikan kepada saya. Semuanya memiliki dasar yang sangat kuat untuk keterampilan mental tindak lanjut.
Kemajuan kelompok siswa ini adalah yang tercepat yang pernah saya lihat selama bertahun-tahun mengajar. Charlie memikirkan muridnya Sibyl, yang sebelumnya gadis ini mengambil dirinya sendiri untuk mengambil inisiatif dan membawa seluruh Taizen Tao ke Tiongkok. Dia dianggap sebagai muridnya. Namun, dia tidak punya waktu untuk mengelolanya. Jadi dia menyerahkannya ke Master Houghton untuk pelatihan. Jadi Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. Murid-murid Taizen Tao Anda, bagaimana kabar mereka berlatih? Master Houghton berkata dengan tergesa-gesa. Kembali ke Mater Wade. Murid-murid Taizen Tao berlatih jauh lebih cepat daripada ketika mereka berada di Amerika Serikat. Gadis Sibyl ini sekarang seperti orang yang putus asa. Selain berlatih setiap hari, dia berlatih dan dia membuat kemajuan pesat. Melebihi harapan saya untuknya. Setelah mengatakan itu, Master Houghton hanya bisa menghela nafas. Tetapi dalam hal kecepatan kemajuan, Sibyl hanya bisa menempati peringkat kedua. Di antara mereka, yang paling maju adalah Nona Ito. Dalam 2 hari terakhir, keadaan Nona Ito telah berubah total. Bahkan bawahan pun tidak dapat memahaminya. Sungguh sulit dipercaya bagaimana keadaan Nona Ito sekarang. Charlie bertanya kepadanya, "Kamu bilang Nanako dilahirkan kembali?" "Ya," Master Houghton mengangguk dengan berat dan memuji. Pemahan Nona Ito adalah yang terbaik yang pernah saya lihat selama bertahun-tahun. Dia selalu memberi orang rasa transendensi yang luar biasa. Charlie tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Masuk akal jika Nanako baru saja memasuki seni bela diri belum lama ini. Meskipun dia telah meminum pil peremajaan yang dia berikan sebelumnya dan tubuhnya memang telah meningkat pesat, dia masih harus berjalan perlahan sambil berpikir untuk belajar seni bela diri. Meskipun kecepatannya menembus lebih cepat dari orang biasa, Charlie merasa itu tidak akan membuat Master Houghton merasa begitu takjub. Jadi dia berkata, "Ngomong-ngomong, apakah Nona Ito ada di sini?" "Dia ada di sini," Master Houghton berkata dengan tergesa-gesa. "Nona Ito ada di aula seni bela diri saat ini." Charlie mengangguk dan berkata, "Tuan Hong Tian, kamu pergi beritahu Nona Ito dan minta dia datang ke sini untuk menemuiku. Juga, setelah latihan hari ini, beritahu semua siswa bahwa aku punya hadiah untuk semua orang besok pagi. Kamu bisa menghitung jumlah orang dan memberi saya angka yang tepat. Sebelumnya, untuk membuat siswa di sini maju lebih cepat, Charlie secara khusus menyiapkan beberapa cairan oral untuk mereka. Dan bahan aktif di dalamnya secara alami adalah berbagai ramuan yang dimurnikan dirinya. Namun, karena jadwalnya yang padat, Charlie awalnya ingin menunggu sampai Nanako, Aurora, Isaac dan Albert semuanya memasuki sekte seni bela diri. Dan kemudian membagikan cairan oral kepada para siswa untuk membantu mereka mempercepat pelatihan mereka. Namun dia cukup sibuk dan belum sempat membagikan cairan oral kepada siswa di sini. Sekarang ada lebih banyak siswa di sini daripada sebelumnya. Kecuali Nanako, Aurora dan gadis-gadis lainnya. Sebagian besar mereka adalah anggota keluarga Harker dan tentara Istana Wanlong. Namun kemudian, Sibyl, yang memiliki sedikit kepribadian macan, langsung memindahkan seluruh Taizen Tao ke Tiongkok, sehingga jumlah orang di sini jauh lebih banyak. Untungnya, dia memiliki sistem pengisian cairan oral sederhana di villa tingkat menengahnya di Chem Elises. Pasang peralatannya, dan dia dapat memanfaatkan waktu untuk mengisi batch berikutnya pada sore ini. Master Houghton tidak tahu hadiah apa yang Charlie berikan untuk semua orang. Dia berkata dengan hormat, "Jangan khawatir, Tuan Wade. Saya akan segera memberitahu Nona Ito. Adapun jumlah orang saat ini, jika bawahan mengingatnya dengan benar, seharusnya berjumlah 426. Isaac, Tuan Cameron telah pergi ke East Cliff selama ini. Jika termasuk dia, ada 427 orang. Oke, Charlie mengangguk dan berkata, "Saya akan memberitahu Isaac untuk kembali nanti. Pada jam 8 besok pagi, semua orang harus berkumpul di aula seni bela diri." Chadrick Houghton tidak tahu hadiah apa yang Charlie ingin berikan kepada semua orang. Tetapi menurut pendapatnya, karena setiap orang yang berjumlah lebih dari 400 orang memiliki bagian, itu mungkin sesuatu yang dapat dibeli dengan uang. Chadrick tidak kekurangan uang. Dia tidak terlalu tertarik pada apapun yang bisa dibeli dengan uang. Tapi karena Charlie mengutarakan, dia tentu saja mendukungnya. Dia berkata dengan sangat berterima kasih, "Tuan Wade.
yang telah begitu banyak hal yang harus dilakukan. Masih memikirkan kami. Ini benar-benar menyanjung bawahan. Saya ingin berterima kasih kepada Guru Wade atas nama semua orang. Charlie tersenyum dan berkata, Tuan Houghton, tidak perlu berpose dengan sangat sopan. Chadrick berkata dengan hormat, Tuan Wade, jika tidak ada hal lain yang saya katakan, panggil Nona Ito ke sini dulu. Baiklah, Chadrick mengucapkan selamat tinggal dan pergi, lalu kembali ke aula seni bela diri. Dia berbisik pada Nanako Ito, Nona Ito, Tuan Wade ada di sini. Untuk kantor umum manajer, silakan pergi ke sana untuk berdiskusi dengannya. Begitu Nanako mendengar bahwa Charlie datang, dia langsung berkata dengan terkejut, Tuan Charlie ada di sini. Kalau begitu aku akan pergi ke sana sekarang. Terima kasih Tuan Houghton. Setelah itu, dia juga melihat dalam-dalam ke arah Chadrick membungkuk. Chadrick terdiam dan berpikir dalam hati. Saya hanya menyampaikan pesan. Apa yang ingin Anda ucapkan terima kasih kepada saya? Saat dia melamar, Nanako sudah melarikan diri. Segera, Nanako Ito tiba di pintu kantor manajer umum. Sebelum dia dapat mengetuk pintu, Charlie berkata dari dalam masuk, Nanako. Nanako Ito dengan hati-hati mendorong pintu hingga terbuka, dan pertama-tama menampilkan dan melihat pada Charlie. Dia manis tersenyum, lalu memasuki kantor, menutup pintu dengan punggungnya, dan bertanya pada Charlie dengan gembira, Charlie-kun, kapan kamu kembali? Charlie tersenyum dan berkata saya baru saja kembali hari ini. Setelah itu, dia melihat Nanako Ito. Dia tiba-tiba terpana dan berseru, Nanako, kamu, bagaimana kamu memiliki energi spiritual di tubuhmu? Nanako Ito bertanya pada Charlie dengan sedikit kegembiraan dan rasa malu. Apakah kamu melihatnya? Charlie mengangguk dengan berat, dan kemudian bertanya padanya, kamu, apakah kamu sudah tercerahkan? Nanako Ito tersenyum, mengangguk dan berkata, saya merasa seluruh keadaan saya telah banyak berubah. Indra saya jauh lebih baik dan lebih kuat dari sebelumnya. Aku juga bisa merasakan hal-hal di sekitar. Aku bisa dianggap tercerahkan. Charlie sangat bersemangat dan gembira. Tidak pernah dalam mimpi terliar dirinya berharap akan ada orang di sekitarnya yang bisa mencapai pencerahan. Hal ini memberikan perasaan yang mirip dengan seseorang yang terpaksa berjalan sendirian dalam kegelapan dan tiba-tiba bertemu teman-teman yang berpikir sama untuk menemaninya dan berjalan bergandengan tangan. Ia begitu bersemangat hingga meraih tangan Nanako dan memindahkan sedikit energi spiritual ke dalam tubuhnya. Ia segera memastikan bahwa kesadaran Nanako Ito sudah memiliki energi spiritual, dan bahwa ia telah benar-benar menyadari Tao dan seperti dirinya, dan mampu mengendalikan energi spiritual. Dia tidak bisa bertanya, Nanako, bagaimana kamu melakukannya? Nanako berkata dengan jujur, secara kebetulan, saya mendengar bahwa seorang biksu terkemuka datang ke Aorus Hill untuk memberikan ceramah dan juga dapat menguduskan orang dan membawa jimat. Saya pergi ke kuil Kixia untuk membahasnya. Tetapi dia menyetujui bahwa saya memiliki bakat dan ingin saya belajar agama Buddha seperti dia setelah saya tercerahkan. Saya berkata bahwa saya tidak tertarik mempelajari agama Buddha. Tetapi dia memberi tahu saya metode pencerahan. Saya mencobanya sendiri. Tetapi tidak terjadi apa-apa. Jika berhati-hati, akan menyadari kebenarannya. Jika tidak hati-hati, akan menyadari kebenarannya. Charlie benar-benar terkejut dan tidak bisa menahan desah. Tahukah kamu bahwa beberapa orang tidak dapat menyadari kebenaran selama ratusan tahun? Kamu telah mengikuti guru yang tercerahkan sepanjang hidupmu, tetapi kamu belum dapat menyadarinya, dan kamu secara tidak sengaja mencerahkannya. Nanako Ito mengira Charlie melebih-lebihkan, dan tertawa pelan. Charlie benar-benar tahu cara bercanda. Siapa yang tidak bisa menyadarinya setelah ratusan tahun? Ya. Orang tanpa pencerahan mungkin tidak bisa hidup begitu lama, kan? Charlie tersenyum tanpa komitmen. Tentu saja, dia tidak bisa memberitahu siapapun tentang Vera, termasuk Nanako. Namun, memang benar bahwa Vera meminum pil hijau abadi dan hidup bertahun-tahun namun masih gagal masuk ke dalam Taoisme. Apalagi nenek-nenek moyang keluarga Jenson telah mengabdi pada Marcius seumur hidupnya. Dan terlihat dari gambar yang tertinggal di lukisan itu bahwa Marcius saat itu memang tulus kepada nenek moyang keluarga Jenson. Jika tidak, dia tidak akan kembali dan penuhi janjinya.
Namun meski nenek moyang keluarga Jenson diperlakukan tanpa syarat oleh Marcius, dia tetap gagal menyadari kebenarannya. Sungguh luar biasa Nanako Ito berhasil mencapai pencerahan di bawah bimbingan seorang guru Buddha. Jadi, Charlie bertanya padanya, Nanako, bisakah kamu memberi tahu saya detail pencerahanmu? Nanako Ito tersenyum dan berkata, tentu saja, aku tidak memiliki rahasia di depan Charlie Kun. Setelah itu, dia menceritakan bagaimana dirinya bertemu tetangga di lift, bagaimana dia bertemu guru Jingqing di kuil Qixia, bagaimana dia berdebat dengan guru Jingqing tentang ketidakegoisan dan jati diri, dan bagaimana dia menemukan seluruh proses pencerahan di lautan kesadaran. Memberi tahu semua tanpa bersembunyi satupun ke Charlie. Setelah mendengar ini, Charlie tidak memiliki keraguan apapun tentang guru Jingqing dan penyebab seluruh kejadian tersebut. Lagi pula, ketika Nanako menggambarkannya, dia mengatakan bahwa ketika dia turun dari lift, dia kebetulan bertemu dengan seorang tetangga yang sedang menelepon. Setelah mendengar tetangganya berbicara tentang jimat, Nanako lah yang berinisiatif bertanya. Jika seseorang berinisiatif memberitahu Nanako semua ini, tentu saja itu akan terasa sedikit disengaja. Namun ketika Nanako Ito berinisiatif memperjuangkan semua ini, baik Nanako sendiri maupun Charlie, dan para pengamat, merasa semuanya wajar-wajar saja. Justru karena segala sesuatunya tampak sempurna, Charlie langsung memusatkan perhatiannya pada metode pencerahan Nanako Ito. Ini adalah pertama kalinya Charlie mendengar gagasan membiarkan kesadaran spiritualnya menyatu dengan lautan kesadarannya sendiri. Karena hampir tidak ada proses pencerahannya. Setelah memperoleh 9 kitab suci surgawi yang misterius, dia telah menyelesaikan seluruh proses pencerahan, sehingga dia tidak mengalami bagaimana cara mencerahkan dirinya sendiri. Terkejut, Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tampaknya pencerahan sangat bergantung pada bakat dan peluang. Hanya sedikit orang yang dapat melakukannya dengan melihat ke dalam, dan bahkan lebih lagi yang dapat melihat ke dalam lautan kesadaran. Apalagi komunikasi kesadaran ilahi dan lautan kesadaran di atas fondasi ini. Nanako, kamu memiliki bakat dan peluang, sehingga kamu dapat berhasil mewujudkan Tao sedini mungkin. Nanako Ito mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Sebenarnya aku tidak terlalu tertarik dengan pencerahan. Aku hanya berpikir jika berhasil tercerahkan, akan memiliki lebih banyak waktu dan kesempatan untuk menemani Charlie Kun di masa depan. Saya merasa penuh motivasi. Charlie tergerak dalam hatinya. Tapi dia hanya bisa menghela nafas. Sayang sekali saya tidak memiliki metode mental yang cocok untuk berlatih Reiki. Jika tidak, saya dapat membaginya dengan kamu dan membuat kemajuan bersama. Nanako Ito tersenyum dan berkata, Charlie Kun, jangan stres. Jalan masih panjang. Mungkin kamu dapat menemukan peluang lebih lanjut dalam jangka waktu tertentu. Charlie mengangguk sedikit setuju dan berkata, ya, jangan khawatir tentang ini. Pasti akan ada peluang di masa depan. Setelah itu, dia memikirkan sesuatu dan segera mengeluarkan pil penguat, menyerahkannya kepada Nanako dan berkata, Nanako, meskipun kamu telah tercerahkan, kamu tidak memiliki metode mental, dan tidak ada energi spiritual yang ada secara alami di sekitarmu. Sangat sulit untuk meningkatkan kekuatan, bahkan jika kamu ingin meningkatkan energi spiritual dalam tubuhmu. Ramuan ini khusus digunakan untuk mengisi kembali energi spiritual. Silakan ambil dulu dan cobalah. Meskipun Nanako baru saja memperoleh pencerahan belum lama ini, dia telah menyadari masalah yang sangat kritis, yaitu jumlah energi spiritual yang tersedia untuknya sangat kecil, dan hampir tidak ada saluran eksternal untuk memperoleh energi spiritual. Bagi para petapa masa kini, memperoleh energi spiritual adalah kesulitan terbesar. Tidak ada energi spiritual di dunia ini, sehingga satu-satunya saluran eksternal untuk memperolehnya adalah pil, batu spiritual, atau formasi. Jika seseorang memiliki metode pemikiran yang lengkap, ia dapat membangkitkan energi spiritual dalam tubuhnya dengan menjalankan metode pikiran. Namun bagi orang seperti Charlie dan Nanako yang tidak memiliki metode pikiran, cara swasembada ini bukanlah hal yang bisa dilakukan. Oleh karena itu, sejumlah kecil energi spiritual yang dihasilkan dalam tubuh Nanako ketika dia mencapai pencerahan pada dasarnya telah habis setelah mencoba persepsi energi spiritual.
Charlie sedikit lebih baik dari Nanako. Batu spiritual yang dia dapatkan secara kebetulan di masa-masa awal memberinya banyak energi spiritual. Kemudian, dengan mengandalkan pil penguat, dia hampir tidak bisa menutupi kelemahan dalam energi spiritual. Meskipun Charlie tidak dapat membantu Nanako meningkatkannya, dia dapat memberikan bantuan pil kepada Nanako. Nanako tentu saja tahu bahwa ramuan Charlie pasti sangat berharga. Melihat Charlie memberikan ramuan tanpa ragu-ragu, dia ingin menolaknya dengan sopan. Tapi dia tiba-tiba memikirkan pertanyaan lain. Jika dia ingin meningkatkan kekuatan dan lebih meyakinkan Charlie, dia harus menerima pil yang diberikan oleh Charlie. Jika tidak, mengapa dia harus berbicara tentang berjalan bersamanya? Memikirkan hal ini, dia memandang Charlie dan berkata dengan sangat tulus, "Tuan Charlie, saya tidak tahu apa-apa tentang Taoisme. Namun tekadku untuk berlatih bersama kamu dan terus berjalan bersama dapat belajar dari matahari dan bulan. Kalau kamu tidak menyukainya, aku akan bekerja keras untuk menjaga Charlie di masa depan." Charlie tergerak, mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, "Kamu adalah satu-satunya teman Tao saya. Saya harap kamu dapat meningkatkanmu secepat mungkin dan mendoakan bantuanku di masa depan." Setelah mengatakan itu, Charlie menyerahkan ramuan itu padanya. Nanako mengulurkan tangannya untuk mengambil ramuan itu, dan kemudian bertanya pada Charlie, "Tuan Charlie, haruskah saya mendekat sekaligus? Atau meminumnya dalam beberapa dosis?" Charlie menepuk keningnya. "Aku hampir lupa kamu baru saja tercerahkan dalam pelatihan. Energi spiritual dalam Yuan dan tidak hanya murni tetapi juga sangat berlimpah. Tidak cocok untuk meminum pil secara utuh. Lebih baik dibagi 10 menjadi bagian lalu ambil salah satunya untuk dicoba." Nanako mengangguk ringan dan membagi pil menjadi 10 bagian yang sama. Lalu mengambil salah satunya dan berkata kepada Charlie, "Charlie-kun, izinkan saya mengambil satu bagian dulu dan coba." Charlie menyemangati. "Selama aku di sini, kamu bisa bermimpi dengan percaya diri." Nanako manis tersenyum, dan segera memasukkan sebagian ramuan itu ke dalam mulutnya. Saat memasuki mulut, ramuan itu berubah menjadi energi spiritual yang kuat dan melonjak. Mengalir langsung ke lautan kesadaran Nanako. Lautan kesadaran yang awalnya muncul telah menimbulkan badai dalam sekejap, diikuti oleh gelombang yang bergejolak. Dan Nanako juga merasakan bahwa energi yang tersedia untuk memanggil kesadarannya di lautan menjadi lebih kuat dalam sekejap. Kemampuan sensorik yang telah meningkat pesat setelah pencerahan tiba-tiba melonjak ke tingkat yang baru. Dan energi spiritual di tubuhnya juga berubah. Jumlahnya sangat berlimpah. Hanya dengan sedikit gerakan kesadaran, energi spiritual segera terpisah dari tubuh. Dan segala sesuatu di seluruh kantor tampaknya berada di bawah kendalinya dari sudut pandang ilahi. Segera setelah itu, kendali ini terus menyebar ke sekeliling. Dan dalam sekejap, 7 atau 8 ruangan di sekitarnya juga memasuki jangkauan persepsi. Charlie dapat merasakan energi spiritual yang dikeluarkan Nanako. Melihat dirinya sendiri, energi spiritual di tubuhnya sudah sangat penuh. Dan dia tidak dapat terus-terusan meminum pil meskipun dia merasa sakit hati. Setelah beberapa saat, Nanako menarik energi spiritual yang dia gunakan untuk persepsi. Dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada Charlie, "Charlie-kun, sebelumnya saya hanya dapat mengeluarkan sedikit energi spiritual. Tetapi sulit bagi saya untuk mengontrol pergerakan energi spiritual. Namun energi spiritual yang baru saja saya keluarkan, saya sudah bisa bergerak sesuai dengan pikiran saya sendiri. Meski gerakannya masih agak lamban, perasaan ini sungguh luar biasa." Charlie mengangguk dan berkata, "Kontrol energi spiritual sangat penting. Di masa depan, menggunakan energi spiritual untuk menggerakkan mantra atau formasi semuanya harus mengandalkan kendali energi spiritual dengan pikiran. Kamu dapat berlatih lebih lanjut. Ketika kamu sudah lebih mahir, saya akan mengajari kamu cara menggunakan energi spiritual untuk menggerakkan formasi. Saat itu, aku akan menghadiahkan senjata ajaib yang bisa digunakan untuk menyerang." Nanako mengangguk. Dia berkata dengan tegas, "Jangan khawatir, Charlie-kun. Aku akan berusaha sekuat tenaga dan tidak akan pernah mengecewakan Charlie-kun." Charlie tersenyum penuh arti. Dan kemudian berkata, "Nanako, karena kamu telah menyadari kebenaran sekarang, tidak perlu tinggal di sini untuk melanjutkan.
Sekarang kamu berlatih seni bela diri. Itu lebih baik untuk berkonsentrasi melatih pengendalian energi spiritual. Nanako tahu bahwa biksu dan seni bela diri bukan lagi dunia yang sama. Jika dia tinggal di sini, itu memang tidak ada artinya dan akan menghentikan bisnisnya. Dia berkata, kalau begitu, baiklah. Saya akan mencari rumah yang cocok untuk berlatih hari ini. Ada ayahku di rumah Villa Elite Thompson. Dan itu tidak begitu nyaman. Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kita benar-benar harus menemukan tempat yang cocok untuk berlatih Taoisme. Baru-baru ini kamu bisa pergi ke villaku di lereng gunung, yang lebih tenang dan lebih pribadi. Nanako mengangguk sedikit, lalu bertanya dengan penuh harap. Kalau begitu, apakah Charlie Kun akan pergi ke sana untuk berlatih Taoisme? Charlie berkata terus terang. Saya malu untuk mengatakan bahwa saya tidak memiliki cara yang baik untuk lebih meningkatkan navigator saya. Saya jarang berlatih, sedangkan untuk villa di sisi gunung, selain menyampaikan beberapa ramuan, saya tidak memiliki kegunaan lain. Nanako bertanya kepadanya, apakah kamu masih berpikir demikian karena kamu belum mengembangkan metode mental? Ya, Charlie mengangguk. Situasi saya saat ini seperti kursus sekolah dasar otodidak. Tetapi saya belum menemukan buku pelajaran sekolah menengah, dan saya tidak dapat menginstal. Para siswa yang diterima di sekolah tidak tahu bagaimana meningkatkan diri mereka dalam langkah selanjutnya, dan mereka setara dengan pejalan kaki di bidang monastisisme. Nanako dapat melihat ketidakberdayaan Charlie dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Charlie Kun, jangan meremehkan dirimu sendiri. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang bisa. Setiap disiplin ilmu telah didirikan sedikit demi sedikit oleh para pendahulunya. Begitu pula dengan praktik Taoisme. Meskipun Charlie Kun tidak memiliki metode penanaman mental yang siap pakai, saya yakin jika Charlie Kun mau belajar dengan giat, mungkin dapat mengembangkan serangkaian metode mental sendiri. Charlie tidak membacakan kata-kata Nanako. Dia juga tahu bahwa kemungkinan ini pasti ada dalam teori. Namun, akan lebih mudah untuk berdiri di atas bahu raksasa dan meraih prestasi jika para pendahulunya menanam pohon dan orang lain menikmati keteduhan. Dan jika ingin membangun sekte di bidang tertentu, itu bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan sulit melainkan membutuhkan kejeniusan yang melebihi orang biasa untuk melakukannya. Charlie tidak menyangka dia memiliki kejeniusan seperti itu. Tapi kata-kata Nanako juga memberikan inspirasi. Sulit bagi seorang siswa sekolah dasar untuk memiliki bakat seperti Newton dan Gauss. Namun jika lebih membumi dan lebih banyak melakukan penelitian tentang dasar matematika sekolah dasar, mungkin bisa sedikit mengetahui sedikit ilmu matematika sekolah menengah pertama. Sama seperti sebelumnya, Nanako mengandalkan penjelajahannya sendiri untuk mencapai voyeurisme dan menemukan cara untuk membuat kesadarannya terjun ke lautan kesadaran tanpa guru. Cara itu tidak hanya membuat ilmu bela dirinya meningkat pesat, tapi juga meletakkan dasar yang kokoh untuk pencerahannya. Begitu dia memikirkan hal ini, Charlie diam-diam memutuskan bahwa dia harus meluangkan lebih banyak waktu untuk pergi ke villa di lereng gunung di masa depan, di mana dia dapat berkonsentrasi mempelajari Taoisme. Mungkin saja dia bisa menemukan cara untuk menerobos ke dalam dunia dasar yang ada. Namun, ketika memikirkan keluarga neneknya yang tinggal di sebuah villa di tengah gunung, jika datang ke sana setiap hari untuk berlatih retret, dia pasti akan melewati pintu rumah neneknya. Karena sopan santun, karena dia di sini, tidak mungkin untuk tidak menyapa. Dan begitu menyapanya, efisiensi akan berkurang secara alami. Lagi pula, jika Nanako datang ke sana setiap hari, tidak mudah menjelaskannya kepada neneknya. Oleh karena itu, Charlie tidak sabar mencari tempat baru untuk berlatih. Setelah memikirkannya, gagasan Kathleen untuk membeli rumah tepi laut keluarga Quinton ketika dia masih kecil di Aurus Hill dengan nama samaran Zanfeyer terlintas dalam pemikirannya. Villa keluarga Quinton terletak di Suyun Villa yang jauh dari kota, dikelilingi pegunungan dan sungai. Pemandangannya sangat indah, tidak banyak penghuninya, sehingga relatif sepi. Apalagi rumah besar keluarga Quinton merupakan penggabungan dua villa. Selain memiliki bangunan dari kedua villa itu sendiri, juga memanfaatkan kebijakan awal pelonggaran untuk melakukan banyak penambahan untuk menggabungkan kedua villa tersebut menjadi satu. Area yang dapat digunakan sebenarnya setidaknya 3 kali luas satu villa.
Kathleen awalnya membeli rumah ini dan meminta istrinya Claire untuk membantu merancang dan merenovasinya. Sekarang sudah menganggur. Lebih baik membeli rumah ini dari Kathleen dan menggunakannya secara eksklusif untuk budidayanya sendiri di masa depan. Selain itu, tidak banyak rumah tangga di Villa Suyun. Totalnya hanya ada 20 atau 30 rumah tangga. Dan semuanya adalah rumah besar. Charlie merasa sebaiknya dia melakukannya dengan lebih teliti dan mengirim lebih banyak orang untuk maju untuk meliput semua rumah tangga di Suyun Villa. Beli seluruh rumah dan jadikan dasar dirinya. Alasan Charlie memiliki ide ini adalah karena letak geografis Suyun Villa memang istimewa. Komunitas ini dibangun di lereng bukit yang landai. Danau di depannya sebenarnya merupakan danau pembatas yang terbentuk secara alami, melewati kaki gunung. Dan jalan mendaki gunung merupakan jalan semen 2 jalur yang dibangun oleh pengembang. Jalan komunitas ini hanya mengarah ke Villa Suyun. Artinya kecuali pemilik dan pengunjung Villa Suyun, hampir tidak ada orang lain yang akan datang ke sini. Ketika pemilik sebenarnya dari seluruh komunitas adalah dirinya sendiri, orang luar dengan dirinya sendiri akan terlindungi dari komunitas tersebut. Selain itu, pasukan bawah tanah asli Albert memiliki latar belakang yang kuat di Aurus Hill, dan ada banyak perusahaan properti di antara mereka. Dia dapat dengan mudah menggantikan perusahaan properti di Suyun Villa dan meminta Albert maju untuk membangun perusahaan properti baru. Kemudian ganti semua karyawan perusahaan properti dengan orang-orangnya sendiri. Dengan cara ini, tingkat kerahasiaan Suyun Villa akan lebih tinggi. Dia bisa melakukan sesuatu yang besar di Suyun Villa. Setiap villa di Villa Suyun memiliki ruang bawah tanah yang luas. Yang lebih langka lagi adalah Aurora Qin suka berlatih seni bela diri sejak dia masih kecil. Ayahnya membangun tempat latihan khusus di bawah tanah dan menyumbangkan sejumlah uang untuk mengembangkannya. Melihat bagian bawah tanah Villa Suyun, mungkin bisa secara bertahap berubah menjadi eksistensi yang sebanding dengan garnisun tentara mati, yang akan sangat berguna di masa depan. Memikirkan hal ini, Charlie segera berkata kepada Nanako, "Nanako, saya akan menelepon Nona Kathleen. Dia memiliki tempat pelatihan yang sangat cocok." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.